Halo, selamat malam. Janji pemerintahan Prabowo Gibran dalam memberantas korupsi patut kita soroti. Pasalnya, indeks persepsi korupsi mengalami stagnansi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Belum lagi kinerja lembaga anti rasuah belakangan ini justru kian melemah. Meski tidak disuntik mati, namun KPK seringkali membuat kontroversi dalam pemberantasan korupsi. Banyaknya kasus korupsi yang mangkrak menjadi warisan yang harus dituntaskan di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Menagih janji pemberantasan korupsi bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Ucapan bersemangat Prabowo Subianto itu diucapkan dalam pidato pertamanya usai dilantik sebagai Presiden RI periode 2024-2029 di hadapan para wakil rakyat di Senayan 20 Oktober silam. Prabowo dengan gamblang menyatakan komitmennya memberantas korupsi di Indonesia. Ia bahkan tak ragu menegur para pejabat untuk tidak korupsi. 1 bulan berselang, usai pidato Prabowo itu, tepatnya pada 21 November 2024, DPR RI yang juga baru terpilih dan dilantik tahun ini telah membuat keputusan besar terkait pemberantasan korupsi. Melalui Komisi 3, DPR telah memilih 5 orang pimpinan KPK periode 2024-2029. 5 pimpinan KPK itu kemudian disepakati oleh seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar 5 Desember 2024. 5 pimpinan KPK baru itu diantaranya Setio Budianto yang berlatar belakang sebagai anggota polisi dipilih sebagai ketua KPK. Kemudian untuk wakil KPK ada Ibnu Basuki Widodo yang berlatar belakang hakim, Johanis Tanak dan Fitra Roh Cahyanto yang berlatar jaksa, serta Agus Joko Pramono yang berasal dari kalangan BPK. Terpilihnya 5 pimpinan KPK yang baru juga tak lepas dari kritik masyarakat. Dari 5 pimpinan KPK pilihan DPR itu, tak ada satupun yang berasal dari kalangan masyarakat sipil. Selain mempertanyakan keseriusan pemberantasan korupsi, sejumlah pegiat anti korupsi juga menilai jika pilihan itu diambil agar KPK bisa dikontrol oleh penguasa. Namun, dugaan ini dibantah oleh anggota DPR. Menurut Komisi 3 DPR RI dalam Undang-Undang KPK, tidak ada disebutkan mengharuskan unsur masyarakat sipil dalam komposisi susunan pimpinan KPK. Para pimpinan KPK terpilih pun telah melewati proses seleksi pansel yang ketat. Ya, jadi 5 orang itu kan 2 jaksa, 1 hakim, ya, kemudian auditor, dan polisi. Jadi teman-teman CSO tidak terwakili dalam pimpinan KPK dan memang tidak ada aturan yang mengharuskan seperti itu, begitu. Undang-undang KPK tidak memberikan mandat bahwa pimpinan KPK itu harus perwakilan dari misalnya institusi penegak hukum atau LSM dan lain sebagainya. Jadi diserahkan saja kepada yang menyeleksi baik di pemerintah maupun di DPR. Itu kan hak orang per orang menggunakan dan hasilnya bisa dilihat, ya. Kita juga nggak bisa memaksa kawan-kawan masing-masing anggota menyampaikan pilihannya seperti apa, karena tadi kan prosesnya berlangsung tertutup, ya, rahasia. Lalu, apakah pimpinan baru KPK pilihan DPR nantinya bisa menjawab ekspektasi publik? Dalam sebuah kesempatan, Ketua KPK terpilih Setio Budianto menyatakan akan menekankan prinsip kolektif kolegial dalam kepimpinannya, termasuk dalam menentukan operasi tangkap tangan atau OTT. Menurutnya, OTT merupakan pintu masuk terhadap penanganan kasus-kasus besar. Tapi detailnya nanti kami berlima, karena kami berlima kan kolektif kolegial.
Bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember, rakyat Indonesia kini hanya bisa berharap pemerintah dan KPK beraksi dalam melawan korupsi sesuai janji Presiden Prabowo. Rakyat berharap lembaga anti rasuah bisa tegas membasmi para penjara uang rakyat yang gemar bermain di lahan basah. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Politicalpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah menghimpun data dan survei terkait indeks persepsi korupsi dan kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita lihat yang pertama, bagaimana skor IPK atau indeks persepsi korupsi kita selama 10 tahun ini. Indeks persepsi korupsi di Indonesia versi Transparency International dari skala 0 sampai 100. Kita lihat di tahun 2015 kita di angka 36, 2016 37, 2017 di 37, 2018 di 38, 2019 di angka 40, 2020 turun di 37, kemudian naik sedikit di 2021 menjadi 38, turun drastis 3 tahun berturut-turut 2022, 2023, 2024 itu di angka 34. Jadi kalau kita bisa simpulkan selama 10 tahun pemerintahannya Pak Jokowi, skor indeks persepsi korupsi Indonesia ini stagnan. Jadi dimulai 36 diakhiri dengan 34. Jadi bisa dikatakan stagnan. Apa penyebabnya? Nanti kita lihat ya. Slide yang kedua. Kita lihat apakah salah satu pemicunya adalah karena banyaknya kasus korupsi besar yang mangkrak belum terselesaikan. Itu mungkin menjadi salah satu pemicunya. Kita lihat di sini ada banyak sekali kasus-kasus korupsi besar dengan nilai korupsi yang cukup fantastis ya dan beragam ternyata belum terselesaikan. Ini yang pertama ada korupsi dana BLBI tahunnya diungkap tahun 2000 kerugian negara 138,4 triliun rupiah. Kemudian korupsi KTP elektronik dari tahun 2012 kerugian negaranya 2,3 triliun dan KPK memberikan sinyal bahwa akan ada tersangka baru yang ditangkap dalam kasus korupsi KTP elektronik. Kemudian korupsi Bank Senturi diungkap tahun 2008 nilainya kerugian negaranya 689,3 miliar dan 6,7 triliun rupiah. Oke. Kemudian ada kasus suap Harun Masiku yang sampai sekarang orangnya nggak tahu ada di mana. Tapi kemarin fotonya yang terbaru sudah keluar. Ini diungkap tahun 2020 kerugian negaranya di 1,5 miliar. Angkanya kerugian negaranya kecil tapi ini sangat membetot ataupun mencuri perhatian publik. Karena diduga melibatkan salah satu sekjen PDI Perjuangan. Ada korupsi dana bansos COVID-19 diungkap tahun 2021 kerugian negara di 20,8 miliar rupiah dan korupsi PT Timah Tbk yang baru-baru saja kemarin diungkapnya tahun 2023 kerugian negaranya versi Kejaksaan Agung di 300 triliun rupiah. Itu tadi ada 6 kasus korupsi besar yang belum tuntas diselesaikan oleh lembaga yang menangani korupsi. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, bagaimana dengan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia? Ini adalah survei terbaru dari Lembaga Riset Indikator Politik Indonesia yang diselenggarakan 10 sampai 15 Oktober tahun 2024. Artinya 5 hari sebelum Pak Jokowi lengser ya atau sebelum Pak Prabowo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Kita lihat kondisinya ini 1,8% menilai sangat baik. Yang baik ada 28,7%, jadi kalau di total ada sekitar 30,5% publik yang menilai kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia ini baik ya. Kemudian yang sedang di 30,1%, yang buruk 29%, kemudian yang sangat buruk di 6,2%, artinya yang menilai buruk ada sekitar 35,2% yang menilai kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia ini buruk. Sementara yang tidak tahu tidak jawab ada di 4,2% ya. Cukup memprihatinkan kalau kita lihat dari survei ini. Slide selanjutnya. Bagaimana dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi survei indikator politik tanggal 10 sampai 15 Oktober 2024.
Kita lihat ini yang sangat percaya terhadap KPK ada 7%, kemudian cukup percaya di 58%, sehingga yang percaya terhadap KPK ini ada sekitar 65% masyarakat yang percaya terhadap KPK. Yang kurang percaya di 29%, yang tidak percaya ada di 4%. Sehingga yang tidak percaya kalau kita jumlahkan ada sekitar 33% masyarakat yang tidak percaya terhadap KPK. Kemudian yang tidak tahu atau tidak jawab ada di 3%, terus merosot ya. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, pada saat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dilantik menjadi Presiden RI ke-8, kita lihat bahwa mereka meluncurkan Asta Cita. Asta Cita ini adalah visi misi dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, di mana di poin ke-7, misi ke-7 Presiden dan Wapres dalam Asta Cita ini menjadikan KPK sebagai Center of Excellence dalam upaya pemberantasan korupsi bersifat preventif atau pencegahan. Ya, sementara dalam 17 program prioritas Prabowo Gibran, poin keempat disebutkan bahwa pemberantasan korupsi harus seimbang antara pencegahan dan penindakan serta dilakukan secara terstruktur. Itu tadi adalah janji-janji atau visi misinya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran dalam pemberantasan korupsi selama mereka menjabat. Apakah ini akan menjadi omon-omon saja atau memang ada political will yang kuat dari Presiden Prabowo untuk bisa memberantas korupsi di tanah air, karena buktinya selama 10 tahun kemarin skor indeks persepsi korupsi kita mengalami stagnasi, banyak kasus korupsi yang mangkrak dan publik menilai banyak tebang pilih dalam pemberantasan kasus korupsi. Apa yang harus dilakukan? Apakah masyarakat masih punya harapan? Nanti kita akan berbincang dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Bapak Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan kepada seluruh penegak hukum untuk tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas di dalam memberantas tindak pidana korupsi. Jika korupsi dapat diberantas, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih besar. Kita berharap semua penegak hukum mestinya bersinergi. Karena upaya memberantas korupsi ini bukan tugas satu sisi saja, tapi tugas negara. Dan semuanya mesti harus berkolaborasi untuk bisa bekerja dengan lebih baik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Janji pemerintahan Prabowo Gibran dalam pemberantasan korupsi patut kita soroti. Pasalnya indeks persepsi korupsi mengalami stagnansi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Belum lagi kinerja lembaga anti rasuah belakangan ini justru kian melemah. Meski tidak disuntik mati, namun KPK seringkali membuat kontroversi dalam pemberantasan korupsi. Banyaknya kasus korupsi yang mangkrak menjadi warisan yang tentunya harus dan wajib dituntaskan di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Menagih janji pemberantasan korupsi era pemerintahan Prabowo Gibran. Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung kanan. Ada Zainal Arifin Mohtar, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, sekaligus Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada. Selamat malam Mas Uceng. Malam, Mbak Nana. Terima kasih sudah hadir. Selamat ulang tahun. Sama-sama. Ya. Datang jauh-jauh dari Amerika Serikat bicara pemberantasan korupsi. Lagi mau tur keliling Indonesia, ada komika Panji Pragiwaksono yang mewakili masyarakat sipil malam hari ini. Selamat malam Mas Panji. Selamat malam, selamat ulang tahun. Terima kasih. Gimana turnya? Turnya tiket akan mulai buka penjualan masih 10 Januari 2025. Turnya sendiri April sebenarnya Agustus. Kalau yang di sini pengen nonton saya siapin tiket. Kalau yang pengen nonton beli tiketnya. Iya, yang di sini harus beli semua dong. Di mensrea.id informasi. Oke, mensrea.id beli tiketnya Mas Panji Pragiwaksono ya. Akan ada banyak apa di situ? Pembahasannya 100% tentang politik. Oke. Panas berarti ya. Lumayan. Pak Prabowo mau diundang?
Oh, diundang, nanti ribet protokolernya. Oh, oke. Tapi kalau beliau mau hadir nggak apa-apa ya? Boleh. Ada Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang. Selamat malam, Pak Saud. Malam. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Untuk pertama kalinya hadir di stasiun TV, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Pak Tessa Mahardika. Selamat malam, Pak Tessa. Malam, Mbak Nana. Dan kita masih menunggu kehadiran dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS, Pak Nasir Jamil yang lagi on the way perjalanan ke sini. Dan saya ingin menyapa juga teman-teman mahasiswa yang merupakan masa depan Indonesia. Ini hari ini langsung hadir di studio CNN Indonesia. Malam hari ini ada Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tepuk tangan buat teman-teman dari UIN Jakarta. Nanti teman-teman boleh bertanya, boleh mengkritik, boleh ya mengeluarkan unek-unek terhadap KPK, terhadap Komisi 3 dan terhadap para tamu-tamu saya yang hadir di sini ya. Saya mau langsung saja ke Pak Tessa terlebih dahulu karena hari ini adalah Hari Anti Korupsi Sedunia, tanggal 9 Desember. Kita lihat tadi dari pemaparan dari survei yang sudah dikumpulkan oleh tim Litbang CNN Indonesia bahwa selama 10 tahun indeks persepsi korupsi kita skornya ini stagnan ya, Pak Tessa. Meskipun itu bukan hanya salah KPK. Karena itu bukan hanya tanggung jawab KPK, karena pemberantasan korupsi bukan hanya di tangan KPK, tapi di lembaga lain seperti Kejaksaan Agung. Tapi karena Pak Tessa yang hadir di sini, saya ingin tanya evaluasi dari KPK melihat indeks persepsi korupsi kita yang stagnan selama 10 tahun itu apa? Karena masyarakat tuh prihatin loh, Pak. Ya, benar sekali perlu di-highlight bahwa pemberantasan korupsi ini bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari KPK saja. Penurunan IPK itu juga tentunya kita harus melihat secara holistik poin-poin yang dinilai tidak hanya kerja KPK tetapi juga dari sektor pelayanan publik dan lain-lain. Di situ menjadi penelitian KPK terutama di sektor-sektor penting mulai dari politik, sektor hukum, pelayanan publik terutama yang menyentuh masyarakat, sumber daya alam yang sebagaimana kita juga sama-sama ketahui ada beberapa kasus-kasus yang terbaru ya mungkin tidak hanya ditangani oleh KPK tapi ditangani oleh APH lain. Di situ kita melihat sungguh masif, terstruktur dan sistematis dan nilainya cukup signifikan. Ya yang baru-baru tadi Mbak Nana juga tunjukkan di situ. Artinya apa? Di era pemerintahan Bapak Prabowo dan Gibran ini kita sepakat bahwa sangat penting sekali pemberantasan korupsi, sangat penting sekali menambal atau menutup kebocoran anggaran di situ. Karena apa? Kalau para APH ini baik kepolisian, kejaksaan dan KPK ini tidak dikuatkan dalam rangka menjaga anggaran itu tidak bocor, maka tentunya apa yang dicita-citakan oleh Prabowo Gibran ini akan semakin sulit. Sehingga tentu kita harus bersinergi, ya kita bisa pahami juga bahwa belum terlalu lama Presiden dan Wakil Presiden kita dilantik, masih perlu penyesuaian. Dan KPK selalu siap untuk bisa berkontribusi dalam rangka pemberantasan korupsi di pemerintahan yang sekarang. Itu ke depan, tapi saya ingin tanya Pak Tessa, evaluasi ke internal KPK itu apa? Sehingga 10 tahun kemarin IPK kita itu stagnan. Pasti kan ada yang salah dong di situ? Ya, kembali lagi. Sudah dievaluasi dong? Ya, kembali lagi, saya hanya berbicara dari sisi KPK berarti ya saat ini ya. Tentunya kalau dari sisi KPK, kita juga melihat tidak memungkiri bahwa ada beberapa permasalahan yang di internal KPK, yang memang yang memang itu secara transparan kita menyampaikan juga kepada publik, mulai dari penanganan perkara di rutan, suabi rutan itu juga KPK tidak pernah menutup-nutupi dan tidak perlu juga ada APH lain yang masuk untuk membuka, karena kita juga sangat ingin memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja di situ. Jadi semua hal yang bisa dilakukan oleh KPK untuk bisa optimal dalam bekerja tentu pasti kita akan lakukan. Artinya permasalahan di internal KPK itu menjadi salah satu faktor yang memperlambat kinerja KPK, kemudian mengakibatkan pemberantasan korupsi kita juga jadi lemah begitu? Ya, saya pikir itu tidak bisa digeneralisir karena sebagaimana yang tadi disampaikan permasalahan rutan itu
kita bisa katakan kerikil lah. Oke. Banyak sekali sektor-sektor mulai dari pencegahan, terus pendidikan masyarakat, terus juga penindakan yang memang terlepas dari perkara itu sendiri. Ya. Dan itu tetap running sampai sekarang. Kalau tadi disampaikan bahwa ada beberapa perkara yang mangkrak, sebenarnya kalau secara teknis itu bisa kita bedah. Perkara apa yang mangkrak, permasalahannya apa, apakah itu terkait kerugian negara. Kalau terkait kerugian negara tentunya kita juga ada hubungan dengan lembaga yang menghitung kerugian negara itu. Nah, kita juga tidak bisa memaksa mereka. Ini sinergi dengan lembaga lain. Sinergi dengan lembaga lain. Saya pikir seperti itu. Oke, baik. Pak Saud, Anda menjadi pimpinan KPK dari tahun 2015-2019. Selama itu indeks persepsi korupsi tadi kalau kita lihat di grafik memang sempat naik ya, tapi turun drastis di tahun 2022, 2023, 2024. Dari evaluasinya Pak Saud, apa sih yang kemudian, apa yang salah? Apa yang salah sehingga skor indeks persepsi korupsi kita stagnan? Apa yang salah? Tadi udah diakuin oleh Pak Tessa, salah satunya adalah soal kondisi internal. Tapi sebenarnya secara holistik apa yang salah? Yang salah kita semua. Oke. Jadi kalau kita pakai teori desensitiasi, dia sebutnya dalam ilmu sosial itu Anda nih sebenarnya tinggal di kandang ayam sekarang ini. Kandang ayam itu kandang yang sangat kumuh. Sangat jorok, bau, bahkan ada bangsat di dalamnya, di kandang ayam itu. Kita hidup di situ, tapi kita tidak pernah merasa bau. Kamu lihat dari survei kamu tadi itu, kalau berdasarkan survei tadi itu sebenarnya indeks persepsi korupsi kita itu 50. Masyarakat saja framingnya udah beda tentang pemberantasan korupsi. Itu yang saya bilang, mereka berada di tempat yang kumuh, mereka tidak sadar. Kenapa? Karena dia tiap hari apa yang disebut terpapar dengan bau itu, sehingga dia merasa itu biasa-biasa. Sudah biasa aja ya. Dan itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Jadi salah kita semua. Jadi sekali lagi, Anda jangan menyalahkan siapa namanya Tessa. Tessa ini kalau lagi paparan dulu waktu dia penyidik keren banget. Kalau kamu tahu dia baru. Kita tahu lah. Iya, tapi sekarang Pak Tessa jadi jangan pojokkan dia. Jangan pojokkan dia. Dia hari ini digaji sebagai pegawai negeri, bukan sebagai penyidik. Kalau penyidik kamu bisa debat sama dia. Jadi maksud saya ini salah kita semua. Ada teori yang membuat kita berada di tempat yang sangat kumuh, tapi kita bahkan tidak tahu. Oke, itu dari sisi masyarakat. Berarti masyarakat tidak merasa ada yang salah. Tapi dari sisi lembaganya, yang harusnya menegakkan itu, yang harusnya memberantas itu, apa yang salah di situ? Anda pernah jadi bagian dari lembaga itu. Kalau kita lihat 5 tahun ke belakang, itu potensinya akan sama dengan 5 tahun ke depan. Karena ketika kita masuk, angkanya itu adalah 34, OTT-nya didabelin sampai 2019 itu dapat 40. Kemudian datang Undang-Undang KPK 2019, ya. Kemudian itu undang-undang itu kemudian dia jatuh terus ke 34. 34 itu saya selalu mengatakan di bawah Timur Leste. Timur Leste itu 43, Mbak. Jadi kalau ditanyakan apakah kemudian kesalahan itu berada di KPK saja, tentu tidak. Mbak Nana, kamu bisa bayangkan, temuan BPK itu hampir 93,44 triliun ada masalah temuan BPK. Tadi pengumuman ulang tahun Hari Anti Korupsi ini, mereka hanya bisa mengembalikan 2 triliun dalam tempo 2017-2019. Temuan BPK 2017-2024 hampir 93,44 triliun. Kamu nggak bisa bilang, oh Pak Saud itu kan persoalan-persoalan belum tentu ada kerugian negara. Yes, tapi itu presekursor daripada korupsi. Itu bibit dari korupsi. Hampir 93,44 triliun. Kamu bisa buat apa dengan KPK pakai undang-undang lama? Oke, artinya Anda mengakui bahwa kenapa skor indeks persepsi korupsi kita turun, kenapa KPK kemudian ada masalah di internal, itu adalah ujungnya itu karena revisi undang-undang KPK yang dibuat oleh pemerintah. Jangan kamu tanya sama Tessa itu bagian Artinya saya. Kalau tanya Anda bahwa revisi undang-undang KPK ini kan produknya pemerintah ya, dan DPR. Artinya memang political will dari pemerintah yang rendah terhadap pemberantasan korupsi, itulah yang kemudian membuat indeks persepsi korupsi kita rendah. Karena apa? Kalau kita lihat begini ya, tahun 2012 ketika SBY mengeluarkan Kepres 55 tahun 2012, itu strateginya itu kata-katanya adalah pencegahan PPK, pencegahan penindakan korupsi. Ya kan? Bahkan di situ SBY sangat detail, hampir 50 halaman, dia mengatakan saya selesai 2014 itu indeks persepsi korupsi 50. Itu stated di dalam Perpresnya yang dibuat oleh SBY. Kemudian di periode berikutnya dikeluarkan Perpres 54 tahun 2018, itu P di belakang dibuang, penindakannya dibuang, jadi PK.
pencegahan doang. Ya. Nah, ini sudah kelihatan dari Political niatnya. will-nya. Yes, Oke, absolutely. Oke, political Ya, will. Berarti yes. artinya tidak bisa disalahkan oleh KPK. Ya. KPK hanya mendapatkan Yes. ampasnya ya. Ya. Dari revisi Undang-Undang KPK itu. Saya mau ke Mas Uceng. Mas Uceng diakui ya bahwa political will yang rendah dari pemerintah, dari pemimpin pada saat itu periode 2014 sampai 2024 yang saya harus sebut adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Joko Widodo, itu yang membuat kita dalam posisi sekarang ini. Skor indeks persepsi korupsi kita rendah, kemudian banyak kasus yang mangkrak, memang political will ya, berarti pemicu utamanya. Yang pertama begini ya, tolong belajar baik-baik soal apa itu IPK. IPK itu sebenarnya indeks persepsi korupsi, tapi tidak sekedar persepsi semata. Itu berangkat dari 13 variabel, 9 diantaranya itu adalah survei internasional besar. Betul. Kayak Political Economical Risk Consultancy, kayak World Justice Project, kayak demokrasi, indeks demokrasi, ada banyak sekali tuh. Jadi sebenarnya IPK Indonesia itu menggambarkan wajah Indonesia gitu. Tidak hanya sekedar soal korupsi, kan di situ ada soal penegakan hukum, di situ ada soal pelayanan publik, di situ ada banyak hal. Dan Indonesia kalau kita lacak angka terakhirnya Indonesia itu kelihatan lumayan di hal-hal yang bukan non penegakan hukum sebenarnya. Misalnya yang penegakan hukumnya tuh ancur-ancur dari 9 dari variabel itu. Salah satu yang paling menarik itu adalah soalan kita paling diberikan catatan itu soal konflik kepentingan. Konflik of interest. Paling jelek itu. Jadi kita itu adalah negara yang membangun tanpa menguatkan apapun soal konflik kepentingan. Itu sebabnya kenapa di zaman Pak Jokowi misalnya sangat banyak pejabat sekaligus sebagai pengusaha. Dia pengambil kebijakan, dia juga penentu kebijakan, dia juga yang akan diuntungkan dari usaha itu. Itu salah satu catatan paling besar yang kemudian membuat indeks persepsi korupsi Indonesia berantakan. Itu satu. Yang kedua begini, kalau dikatakan semua publik bersalah, saya tidak sepenuhnya setuju. Karena memang begini, ini mungkin teman-teman sosiologi yang akan bisa menjelaskan dengan jauh lebih detail. Mungkin yang gagal dari kita adalah membangun awareness bersama soal isu korupsi. Karena yang ribut-ribut ini, survei demokrasi, itu kebanyakan 20-30% rakyat Indonesia sebenarnya. 70% itu nggak peduli. Nggak terlalu peduli. Nggak peduli dengan isu korupsi itu, betul. Isu korupsi, demokrasi, survei menunjukkan itu selalu. Nah memang pertanyaan paling menariknya secara filosofis adalah apakah menjadi goblok itu hak dalam demokrasi atau bukan gitu ya. Orang boleh dong mau menjadi goblok, orang boleh dong menjadi acu tak acu. Apakah itu hak dalam demokrasi atau bukan? Itu biarkan kita skip sebagai sebuah pertanyaan tersendiri. Tapi menurut saya adalah ada kegagalan di tingkat kita membangun awareness anti korupsi. Dan itu diperparah satu hal menurut saya. Diperparah dengan ketidakmampuan lembaga penegak hukum, khususnya KPK, untuk memamerkan bahwa ada harapan. Saya kira kalau kita bicara KPK, mohon maaf Mas Tessa, saya kira lebih rajin memproduksi kontroversi dibanding prestasi. Coba bayangkan. Itu terjadi kapan tuh menurut Mas Uceng? 5 tahun belakangan. 5 tahun belakangan, setelah revisi Undang-Undang KPK ya? 2019 sampai 2024. Bisa dibayangkan misalnya, KPK pertama, ketua KPK pertama yang diberhentikan karena korupsi. Kita punya bisa. Ada wakil ketua KPK mengundurkan diri karena konflik of interest. Konflik of interest. Ada komisioner KPK yang tidak suka hanya jabatannya 4 tahun, dia perpanjang 5 tahun dengan bangga gitu. Saya kira rajin memproduksi itu kontroversi dibanding prestasi. Saya ingin mengatakan begini, mungkin ini saatnya kita membuka wacana untuk apakah ini saatnya KPK dibubarkan apa enggak sebenarnya? Membuka wacana. Kenapa? Kenapa Anda muncul dengan wacana itu? Enggak, saya tulis di harian. Bold statement loh Mas. Saya tulis di salah satu harian kemarin. Silahkan kalau mau dibaca di harian, saya sebut saja Kompas, beberapa hari yang lalu. Saya mengatakan bahwa coba bayangkan, kalau kita belajar sejarah, kita bikin KPK, ada 3 hal yang kita kejar. Satu, kita bilang KPK itu diharapkan sebagai trigger mechanism. Dia memperbaiki tuh kejaksaan dan kepolisian. Sekarang apa yang diperbaiki? Bahkan soalan
persepsi orang, tingkat kepercayaan publik lebih tinggi kejaksaan, ya. lebih tinggi kepolisian daripada KPK. KPK terbawah ya, bareng KPK sama DPR, bareng sama parpol. Iya, bareng sama lembaga-lembaga yang biasanya dihina oleh GBC, Global Barometer Corruption, selalu mengatakan terburuk di dunia ini lembaga itu adalah parpol, DPR, itu selalu gitu. Tiba-tiba KPK masuk di situ tuh kan. Satu. Yang kedua, kita bangun KPK. Kenapa kita bikin 3 lembaga? Kalau Anda baca undang-undang risalah pembuatan undang-undang KPK, kenapa kita bikin 3 lembaga? Kita berharap kejaksaan, kepolisian, dan KPK itu berlomba-lomba dalam memberantas korupsi. Jadi kalau istilah agamanya itu kira-kira fastabikul khairat gitu. Jadi ini berlomba-lomba nih untuk kebaikan, bekerja sama. Tapi coba bayangkan, apa yang berlomba-lomba bekerja sama? Lawang tiga-tiganya gontok-gontokan, bukan sekedar itu. Sekarang malah sulit lagi membedakan mana KPK dan mana kepolisian sektor Kuningan, gitu, Polsek Kuningan, misalnya gitu. Nah, apa tuh maksudnya? Iya, rata-rata. Maksudnya artinya semua yang di dalam KPK banyak berasal dari institusi kepolisian. Anda mau ngomong begitu kan? Ini bukan kata saya. Kalau Anda masih ingat yang kita bareng sama Pak Ketua KPK sendiri. Ketika dia mempresentasikan bahwa sekarang semua jabatan sejumlah berapa itu diisi oleh sebagian besar adalah kepolisian dan kejaksaan gitu. Betul, itu memang faktanya ya. Dan akhirnya tidak ada unsur pembeda. Itu kan begini, bodoh benar kita mau bikin ada satu lembaga kuat untuk melakukan purifikasi pada lembaga lain. Padahal pada saat yang sama, isinya lembaga ini sama. Ngapain? Keajaibannya udah hilang. Enggak ada lagi keluar biasaan. Itu yang saya bilang tadi. Satu-satunya satu-satunya yang menahan saya untuk segera bicara soal pembubaran KPK itu adalah, saya tulis juga di beberapa kali termasuk di jurnal, karena kita belum kunjung menemukan satu langkah alternatif. Selama kita belum menentukan langkah alternatif, saya belum berani untuk mengatakan, ayo kita bubarkan sekarang. Tapi once kita temukan, jangan-jangan ini baik. Lebih baik langkah ini, ya sudah menurut saya KPK. Jadi sampai saat ini Anda melihat bahwa langkah membubarkan KPK itu? Ya, selama kita belum punya formula lain. Formula alternatif, mungkin ya tahan-tahan. Membunuh harapan rakyat berarti nih, Mas Uceng. Enggak. Saya mau tanya nih sama rakyat, sama masyarakat sipil society. Mas Panji, Anda hopeless nggak dengan pemberantasan korupsi kita kalau melihat tadi indeks persepsi korupsi, dan tadi Mas Uceng sebagai aktivis penggiat anti korupsi sampai mengusulkan udahlah kita bubarin aja lah KPK? Sebenarnya kalau hopeless sih enggak, dan sebaiknya tidak pernah hopeless. KPK kan adalah salah satu cara untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tadi kan Mas Uceng juga ngomongin mungkin ada alternatif lain. Yang penting semangat untuk terus memberantasnya kan tetap ada. Bahwa lembaganya adalah KPK ataupun yang lain itu adalah urusan yang lain. Jadi sedih banget kalau misalkan satu Indonesia hopeless sama pemberantasan korupsi. Pemberantasannya sih jangan hilang harapan. Mungkin banyak yang kehilangan harapan sama KPK-nya, itu aja isunya. Tapi kalau misalnya membubarkan KPK? Wah, saya nggak tahu. Saya mah nggak sepintar beliau nih, nggak seberani beliau. Tapi kan secara Anda prinsip punya pikiran, aduh, meskipun masih punya harapan sedikit terhadap pemberantasan korupsi, tapi tidak terhadap lembaganya. Tapi membubarkan KPK itu gimana menurut Mas Panji? Soalnya lembaga pemberantasan korupsi sesuai serupa KPK kan sudah pernah ada sebelumnya. Sudah pernah ada 7 kali kalau nggak salah sebelumnya. KPK ke-8. Kalau misalnya ternyata dibutuhkan untuk dibangun lagi yang ke-9 kali dengan cara dan metode dan semuanya lebih baik, termasuk membuat publik jadi percaya lagi, ya udah. Saya kalau ditanya publik, kenapa ngomong gitu sama Mas Uceng gitu. Panji, kamu nggak hopeless kan? Tapi helpless nggak? Enggak. Kenapa? Nanyanya sama saya sih. Iya. Kalau saya hopeless enggak, tapi helpless. Kenapa helpless? Nggak ada yang bisa menolong kondisinya sekarang. Berarti nggak ada formula lain. Iya, saya bilang begini. Sebenarnya mungkin kalaupun kita pertahankan KPK, kita harus mencari langkah alternatif di mana tidak menaruh KPK sebagai faktor penting dalam pemberantasan korupsi. Jadi kita nggak usah menaruh harapan terlalu tinggi? Nggak usah terlalu tinggi. Jangan kita yang ketinggian. Maksud saya begitu. Jadi yang pertama, menurunkan ekspektasi ya. Satu begini. Yang kedua adalah kita itu menurut saya ya, dan Pak Saud mungkin kita harus bahas betul. Kita harus perkaya wacananya. Kita terlalu terjebak sama logika institusionalis. Apa yang disebut logika institusionalis? Logika institusionalis itu cara berpikir di mana kalau kita mau melakukan sesuatu, yang kita bangun adalah lembaganya, kita bangun aturannya. Padahal ada sebenarnya pilihan-pilihan selain pendekatan yang bersifat institusionalis.
Saya kasih contoh sederhana ya, kalau mau sederhananya begini. Misalnya tilang deh, kenapa suap tilang itu susah diberantas? Karena kita membangun pendekatan institusionalis. Kita perbaiki kepolisian, kita atur, kita bikin tilangnya dikasih tinggi. Padahal itu nggak akan selesai. Coba kita pakai misalnya pendekatan berbeda. Taruhlah misalnya pendekatan rational choice. Kenapa orang ngasih tilang? Karena harganya mahal, 500.000. Dengan nyuap 100.000 atau 50.000 selesai persoalan. Spare untungnya, ruang keuntungannya itu besar. Coba kalau kita buat gini deh, kita buat ongkos tilang itu menjadi sedikit lebih murah, 100.000, 200.000 misalnya. Sama dengan kita. Betul. Dan orang dipermudah membayar. Ketika orang melakukan kesalahan, orang bayar pakai transfer GoPay, apa di depan polisi langsung transfer. Saya transfer ya selesai, saya ambil mobil, saya ambil SIM STNK. Saya kira itu akan mengurangi tilang. Tidak juga menyelesaikan, tapi mengurangi. Itu yang saya katakan tadi bahwa jangan-jangan kita harus mencoba melakukan pendekatan baru yang tidak melulu institusionalis gitu cara berpikir. Tapi Mas Panji helpless nggak kalau tadi nggak pengaruhi lo? Nggak hopeless tapi helpless. Ini mah lebih merasa nggak ada lagi yang bisa menolong KPK. Ini mah nanya ke orang yang salah. Nggak ada kan masyarakat sipil. Ya, tapi saya mungkin relatif lebih optimis dibanding masyarakat sipil. Saya nggak pernah menaruh harapan. Nggak, saya nggak pernah menaruh harapan sama siapa-siapa selain diri saya sendiri. Oh iya, terhadap KPK. Itu tipikal saya aja. Saya mau KPK mau KPK. Dimulai dari diri sendiri maksudnya. Iya, jadi tidak menyuap, tidak ini. Cuman nanti caranya Mas Uceng saya juga nggak terlalu setuju yang barusan. Kenapa? Kalau jadi masyarakat kalau kayak gitu, saya nabungnya banyak, ngelanggar aja, sering. Makanya murah. Memang ada efek sampingnya, tapi menurut saya akan mengurangi. Tidak juga untuk menyelesaikan. Itu yang saya bilang tadi, contoh pendekatan yang bersifat rational choice gitu. Ada pendekatan-pendekatan lain untuk menyelesaikan. Saya kira misalnya kalau KPK ya karena kita berpikirnya institusionalis kan, kita bikin institusi, kita kasih kewenangan luar biasa sehingga begitu dia mengalami koslet, kita kayak hilang harapan gitu, kita kayak kesulitan. Nah menurut saya yang harus dibangun lebih kepada sistem sekarang, bukan lagi bangunan hanya sekedar bikin satu lembaga. Tapi Mas Panji sendiri sebagai masyarakat sipil masih punya optimisme terhadap pemberantasan korupsi di tanah air, karena survei yang kita temukan ada kekhawatiran masyarakat terhadap arah pemberantasan korupsi kita ke depan. Menurut saya mah masyarakat mah aneh, suka berharap KPK itu ideal atau KPK itu sempurna, padahal dianya sendiri kalau ditanya dan kalau kita potret apa yang masyarakat lakukan sebenarnya juga masih jauh dari ideal gitu. Saya suka merasa bingung kenapa orang pada sebel sama misalnya anggota DPR tanpa ingat bahwa anggota DPR atau siapa penyedus itu kan adalah rata-rata rakyat Indonesia. Kalau kitanya lebih baik sebagai rakyat Indonesia secara rata-rata naik juga mungkin akan tercermin di situ. Saya mah selalu menargetkan materi stand up saya ke arah rakyat. Hampir semua joke saya dipersepsikan sebagai senggolan ke politisi. Bro, enggak. Objek tertawan saya selalu rakyat Indonesia. Yang membuat arah demokrasi kita buruk juga kualitas pemilihan secara kolektifnya gitu. Jadi dan saya nggak mewakili banyak orang. Saya optimis. Tetap optimis? Selalu optimis. Nggak melihat bahwa pemerintah kayaknya setengah hati nih terhadap pemberantasan korupsi? Apaan sih? Ini ngomong kayak gitu tuh seakan-akan daya terbesar dalam republik ini ada pada pemerintahnya. Kekuatan terbesar ada pada rakyatnya. Kenapa jadi berharap banget tuh pemerintah bikin undang-undang? Ya tapi kan pemerintah juga harusnya dalam kuasa kita. Kita kayak takut sama rakyat. Maksudnya kayak rakyat takut sama pemerintah, padahal harusnya pemerintah takut sama rakyat. Ada persepsi yang kayaknya kebangun, nggak tahu oleh siapa. Seakan-akan kita tuh punya pembantu yang namanya pemerintah, tuh semua itu urusan mereka. Ya enggak dong. Kan harusnya rakyat bisa bergerak. Kalau misalkan jalan, kan ada kaki kanan, kaki kiri. Kaki kanan pemerintah, kaki kiri rakyat. Kalau pemerintah ngarep kaki kanan mulu yang jalan, ya susah, pemerintahnya doang yang kerja. Memang dua-duanya. Saya nggak mau rakyat Indonesia bisa lepas tangan dalam proses untuk membangun Indonesia. Kalau ini rumah lu rapin sendiri. Jangan berharap pembantu. Pembantu mah kerja buat lu. Ini kan bukan rumah pembantu, rumah lu gitu. Artinya rakyat harus ikut turun tangan dalam pemberantasan korupsi. Harus punya keterlibatan. Yang tadi disampaikan oleh Pak Saud ya. Saya ke Pak Tesa. Ada dua opini yang berbeda ya. Kalau dari Mas Uceng merasa bahwa ya udah hopeless, kita bubarkan aja KPK karena udah gak ada yang bisa dilakukan. Tapi kalau dari Pak Saud ya memang masalahnya itu ada di regulasi. Itu yang melemahkan KPK dan helpless. Gak ada lagi yang bisa menolong KPK. Ini gimana KPK? Iya, yang pertama sebelum saya masuk ke situ, ini mungkin saya ingin mengajak para penonton ini untuk kembali ke awal-awal KPK dibangun ya. Tadi disampaikan Bang Zainal bahwa saat ini ada bahasa
menjadi Polri cabang Kuningan. Ya. Ya, Polri cabang Kuningan. Sekarang begini. Tapi memang banyak kan? Saya ingin tanya dulu faktanya. Berapa persen pegawai KPK jumlahnya berapa, Mas Tesa? Sekitar 2000-an. 2000. Dari institusi Polri berapa persen? Mungkin jumlahnya nggak sampai 100 lah. Nggak sampai 100 orang? Nggak sampai 100. Jumlah penyidiknya? Jumlah penyidiknya 100. Jumlah penyidiknya 100. Dari 100 penyidik itu yang dari Polri berapa? Dari Polri itu mungkin sekitar 80% lah. 80% penyidiknya dari Polri? Ya. Dari 100 penyidik? Ya. Berarti memang benar dong didominasi oleh Polri? Oke. Ini saya akan komentari ini. Makanya saya tarik kembali ke awal KPK dibangun. Di awal KPK dibangun, semua penyidik dari Polri. Betul. Kemudian alih status pegawai? No, alih status pegawai itu di tahun 2000, kejadian cicak buaya kalau nggak salah. Iya, 2012. 2012, ya. Oke. Ada jangka waktu sekitar 9 tahun lah KPK itu mulai dibangun segala macam. Yang melakukan penyidikan itu Polri semua. Termasuk salah satunya yang terkenal saat ini, teman-teman yang sudah disiram air keras, Bang Novel Baswedan, itu asalnya dari Polri. Betul. Gitu loh. Jadi, Pak Ambarita Damanik juga semuanya banyak dari Polri. Kalau menurut saya sungguh tidak adil kalau dikatakan, KPK sekarang ini Polri cabang Kuningan. Tapi saya ingin tanya, status mereka-mereka ini adalah fungsinya kan berubah kan? Iya, alih status itu kan? karena ada insiden kejadian cicak buaya. Kalau tidak ada itu, mereka tetap pegawai negeri yang dipekerjakan. Ya, jadi ini saya boleh kasih catatan. Boleh kasih catatan. Satu, kenapa dulu penyidik semuanya Polri? Karena memang undang-undang mengatakan itu. Jadi semua terpaksa pertama-pertama. Lalu dilakukan terobosan waktu itu. Saya ingat betul 2000 Indonesia memanggil Indonesia memanggil 1. Iya, 2000. Itu dilakukan terobosan karena saya ikut risetnya bersama dengan teman-teman beberapa profesor itu kita bikin risetnya untuk mengatakan, ayo KPK ambil penyidik independen. Akhirnya masuk tuh penyidik independen. Nah, sebagian besar kemudian menguat membesar dan akhirnya terakhir sebagian besar dipecat gitu. Kemarin dipulangkan kan yang kasus itu. Nah, itu yang kita bayangkan. Jadi bahkan kalau mau dikatakan puncaknya ya, KPK itu mengalami di awal itu kan ya, sama terseok-seoknya, kritiknya juga sama. Tapi kan dibangun dengan ya 1-2, kalau ada yang melakukan terobosan, ada orang novel ya taruhlah itu anomali sebenarnya dalam tanda kutip. Saya tidak mengatakan semua polisi buruk ya, tentu saja tidak. Tapi yang saya tekankan adalah ketika kita mau melakukan terobosan ya, berharap ada hasil baru, tapi kita pakai barang lama, gimana cara logikanya? Lebih baik nggak usah, pakai barang lama aja, kan sama kan? Kalau kita mau pakai sesuatu yang baru, harusnya ada konstruksi baru. Mas Uceng, apa bedanya penyidik Polri yang dulu masuk ke KPK awal, sama yang sekarang masuk di KPK, apa bedanya? Nah, saya kira nyaris tidak ada bedanya. Cuma kan ada prinsip-prinsip awal dibangun, ya, dan itu dibangun cukup kuat ya, saya kira prinsip. Ada jiwa korsa. Itu yang saya bilang nilai. Nilai-nilai awal masih dipegang gitu. Plus yang kedua, lalu dibikinkan kompetitor kan. Ada penyidik-penyidik independen. Jadi ada kompetitor, mereka berani berkompetisi. Ketika itu hilang lagi kembali kemudian, nilai juga hilang. Menurut saya back to square one. Saya dapat poinnya bahwa jiwa korsanya terhadap institusi lama itulah yang kemudian akan mempengaruhi judgement ataupun penilaian para penyidik yang dari Polri ini di KPK, Pak Tesa. Ya, saya itu pikir, yang dibilang sama Mas Uceng. Ya, saya pikir itu kembali lagi bahwa dulu seluruhnya adalah penyidik dari Polri. Sekarang malah justru KPK saat ini sedang mendidik penyidik-penyidik yang dari internal, dari sumber penyelidik, ini sementara berproses. Jadi apa yang disampaikan Bang Zainal itu sesuai dengan undang-undang, sumbernya ada dari Polri, ada yang dari internal juga. Karena begini, karena yang pertama undang-undang ya membolehkan itu. Yang kedua, untuk transfer knowledge, transfer ilmu, transfer mentalitas untuk menjadi seorang penyidik itu tidak mudah. Saya merupakan salah satu yang bergabung di KPK sebelumnya dari kepolisian. Memang kalau dari Polri itu
kita punya konsep bagaimana kita cara memeriksa orang segala macam. Sementara untuk melatih dari awal itu sulit dan butuh waktu. Kalau hanya interview oke. Tapi bagaimana kita bisa melihat secara psikologi orang tersebut, gestur segala macam, itu butuh jam terbang. Dan memang saat ini sedang dididik calon-calon penyidik yang nanti akan menambah prosentase penyidik dari internal. Tapi independensi para penyidik yang berasal dari institusi lama itu, Mas Tessa, yang kemudian dipertanyakan oleh banyak orang, bisa nggak ketika ada kasus yang melibatkan institusi lamanya, institusi asalnya, apakah dia bisa seobjektif dan seindependen itu? Ya, saya pikir harus dibalik. Apa buktinya bahwa penyidik itu tidak independen? Gitu loh. Mudah sekali, Mas, sebenarnya. Ketika mereka masuk jadi penyidik di situ, tetapi dia punya karir itu tetap di kepolisian. Naik pangkatnya, demosi, promosinya itu tergantung di kepolisian. Gimana? Dia mau menciptakan kita kembali ke awal lagi bahwa ini masalahnya di revisi undang-undang KPK nih, di undang-undang KPK-nya. Jadi revisi undang-undang KPK itu merubah value system di KPK. Di sebelumnya saya di Mbak Nana juga kita udah jelaskan, ada 9 nilai di KPK. Saya salah ngomong di TV itu kena dari satu nilai itu. Nilai itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil, gitu, segala macam itu. Itu 9 nilai. Kemudian di Dewas juga ada nilai namanya ISKPK, integriti, sinergi, kepemimpinan, profesionalitas, keadilan. Nilai ini yang nggak dijaga gitu. Bayangin aja ada orang, seorang menteri, dia nggak bisa dikenakan nilai yang dia pegang sendiri, yang disebutnya ISKPK, integriti, sinergi, ini maksudnya siapa? Mantan ketua KPK? Iya. Ya disebut aja namanya, ketua, udah jadi tersangka. Iya, itu makanya saya bilang, apa itu integriti? Apa itu sinergi? Dia mengembalikan Endar, ya kan? Itu rame tuh. Apa itu kepemimpinan yang profesional, semua itu adil. Dewasnya pun nggak berhasil mengeluarkan dia, yang dengan mengatakan itu bukan pidana, bukan urusan kita. Atau mungkin ada unsur politik yang sangat erat di situ. Out of my business. Ya, tapi kadang-kadang begini, nak, yang membuat kita marah, membuat kita jengkel ya. Cerita di KPK itu kita tahu semua itu. Apa yang terjadi di KPK keluar gitu. Bagaimana misalnya kasus, ya saya sebut aja misalnya gratifikasi Kaisang misalnya, kasus Kaisang. Bagaimana sebenarnya kesimpulan dari para komisioner, para penyidik, tapi begitu dibawa komisioner, itu terjadi perdebatan yang artinya ada unsur politik yang sangat kuat. Persis. Tebang pilih ya, nanti saya akan bahas. Saya akan bahas soal tebang pilih penanganan kasus yang sekarang ini kemudian menjadi pertanyaan publik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan dialog kita. Saya sudah bergabung dengan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bang Nasir Jamil. Bang Nasir akhirnya datang ya. Kita tunggu-tunggu nih sebagai representasi dari wakil rakyat. Bang Nasir, ini tadi kita udah bahas soal skor indeks persepsi korupsi kita yang stagnan selama 10 tahun, tapi saya ingin tanya Anda sebagai mitra kerja, Komisi 3 kan mitra kerjanya KPK, Kejaksaan ya, yang menangani pemberantasan korupsi, evaluasinya apa sih? Kayaknya Komisi 3 ini nggak ada tuh evaluasinya. Apa yang salah nih terjadi 10 tahun ke belakang sampai indeks persepsi korupsi kita itu stagnan, terus masyarakat hopeless, kayaknya nggak ada kritikan loh dari Komisi 3 nih. Ya nggak benar juga kalau Komisi 3 dibilang nggak mengevaluasi. Bang Saud kan sudah pernah merasakan itu dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan KPK, kita selalu menagih soal persepsi korupsi itu ya, dan KPK menjelaskan semuanya apa yang mereka lakukan. Dan masyarakat juga sebenarnya menurut saya juga tidak hopeless ya, tidak putus asa. Bahwa kemudian di level bawah masyarakat sampai 37%. Ya, maksudnya di level bawah masyarakat memang kita harus akui mereka lebih banyak memikirkan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan ekonominya ya dibandingkan dengan isu-isu tentang pencegahan, penindakan atau pemberantasan korupsi. Ya, itu memang harus kita akui seperti itu. Jadi masyarakat nggak peduli ya? Tapi apa? Masyarakat kurang peduli terhadap isu korupsi, Anda mau bilang begitu? Enggak, ya masyarakat level bawah ya seperti itu, karena mereka harus bergelut untuk menghidupi
ya keluarganya dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya begitu kan. Isu korupsi ini kan boleh dikatakan isu-isu yang agak ke atas ya, menengah ke atas gitu. Nah, memang tanggung jawab kita semua yang menengah di atas ini untuk selalu membicarakan soal pencegahan, pemberantasan, pendidikan gitu. Jadi menurut saya semuanya sudah sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kabinet kita merah putih, gedung KPK merah putih. Oh, sudah satu frekuensi itu sebenarnya. Tapi Presiden hari ini nggak hadir di hari anti korupsi sedunia. Ya kan dihadiri sama Menko Polkam, ya kan. Dan sudah jelas Menko Polkam tadi bilang jangan ragu, jangan bimbang, ya. Kalau sudah ada pernyataan jangan ragu, jangan bimbang, apalagi yang harus ditunggu. Ya kan. Tapi political will itu ditunggu, Bang. Karena tadi dari pembahasan kita yang menjadi persoalan kenapa IPK kita itu stagnan, kenapa KPK itu lambat bergeraknya, kenapa begitu banyak masalah di internal KPK itu asal muasalnya dari produk legislasinya Komisi 3 sama pemerintah, revisi Undang-Undang KPK. Dan di pidatonya Pak Prabowo nggak ada soal pemberantasan korupsi, jadi soal revisi Undang-Undang KPK. Begini, pimpinan KPK itu kan sudah memenuhi kriteria, ya ada pansel, lalu kemudian dipilih di DPR gitu ya. Dan sebenarnya jangan juga regulasi itu dijadikan alasan, satu-satunya alasan. Ya. Maksudnya revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang KPK baru jangan jadi alasan. Ya, kan kita juga harus lihat produk regulasi yang lain. Tapi pimpinan KPK itu kan diharapkan pimpinan yang cerdas ya, bisa mengantisipasi situasi yang sulit kalau begini dia begitu dan sebagainya. Makanya di kampung saya itu Bang Saud, itu ada istilah ya, kalau bisa kita lakukan buah labu itu jadi apa? Jadi bahasa Acehnya begini, Ripana, aku nggak bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apa? Menyejit tak pelaku, boh labu jit ke Apa itu? Kalau kita bisa olah dengan baik, kalau kita bisa perlakukan dengan baik, buah labu itu bisa jadi serikaya. Artinya dengan Undang-Undang KPK baru. Ya, jadi buah labu itu tidak begitu diminati oleh masyarakat di sana. Ya biasa ditanam kadang-kadang di pinggir parit macam-macam gitu. Tapi kalau kita bisa manfaatkan buah labu itu, dia bisa jadi serikaya dan itu enak, lezat. Jadi sebenarnya kalau kemudian kita mengatakan bahwa ini terjadi karena faktor regulasi, iya, tapi bukan satu-satunya begitu. Nah karena itu faktor lain apa? Ya makanya pimpinan ke depan itu juga harus bisa mensiasati situasi yang ada begitu. Contohnya gimana nih Komisi 3? Ya, mensiasatinya tuh gimana? Ya, kalau terbelenggu aturan kan sulit. Kan dia bisa cari aturan lain, ya kan dia bisa berimprovisasi. Ya. Apalagi Presiden sudah bilang, ya nanti tinggal dikasih masukan. Artinya Presiden diberi masukan ke depan dalam 1-2 tahun ke depan bahwa ternyata salah satu yang membuat kami agak ragu misalnya tidak bisa kenceng ada regulasi. Ya, sehingga kemudian mudah-mudahan Presiden ke depan ini ya bisa bersama-sama pembentuk undang lainnya untuk merevisi. Kenapa nggak inisiatif DPR aja? Kalau memang DPR punya political will kan bisa. Kalau misalnya ada undang-undang yang biasanya diinginkan oleh DPR itu bisa inisiatif DPR. Tapi kenapa DPR nggak inisiatif revisi Undang-Undang KPK? Bisa, kita lihat saja nanti kekuatan-kekuatan politik yang ada di DPR dalam rangka menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia ini. Ya, dengan stagnannya IPK kita, meskipun yang saya ketahui IPK itu kan soal birokrasi, soal kemudahan investasi dan macam-macam seperti itu. Jadi sebenarnya memang kalau kita lihat juga korupsi di Indonesia ini kan banyak pada pengadaan barang dan jasa, suap menyuap. Ya kan, nah oleh karena itu yang harus diantisipasi. Dan kalau kita mau melihat ke pengadilan tipikor itu kan pasal-pasal yang sering dikenakan itu kan hampir sama semuanya, hampir sama semuanya. Ya, nah, oleh karena itu kan artinya Anda mau bilang apa? Penyidik KPK nggak kreatif apa gimana? Enggak, artinya kita ini harus duduk bersama loh. Kenapa mereka bisa melakukan itu, kemudian mengulang hal yang sama baik di daerah maupun di tingkat pusat? Kenapa seperti itu? Ada apa begitu? Ya. Ini yang harus kita dievaluasi dan problemnya memang kita belum sampai ke situ, konsolidasi itu belum. Ya, mungkin teman-teman di luar yang mungkin selama ini melakukan konsolidasi, nah seharusnya memang pemerintah, ya, kemudian DPR dan beberapa lembaga negara lainnya
melakukan konsolidasi kalau punya itikat baik untuk kalau punya political will. Iya, itikat baik ya, belum tentu juga political will itu punya itikat baik gitu. Jadi bahasa saya itikat baik ya. Jadi itikat baik itu yang bisa dicerna oleh orang banyak gitu ya. Jadi sehingga kemudian kita bisa sama-sama meningkatkan IPK kita begitu. Baik, jadi KPK harus lebih kreatif di bawah undang-undang KPK yang ada sekarang. Ya, kreativitas itu kan tidak harus kemudian melanggar undang-undang, mensiasati gitu ya. Harus bisa mensiasati. Iya, gimana mensiasati. Tuh? Bergerak dengan kekangan undang-undang itu gimana tuh? Coba, saya ingin tanya nih. Enggak, pasal-pasal itu kan bukan huruf-huruf mati gitu ya. Dia kan hidup gitu loh. Ya, jadi hidup dia. Jadi ya, artinya harus dicari bagaimana caranya begitu ya. Bang Saud sudah punya pengalaman lah. Ya, bagaimana menjadi komisioner KPK. Kita tanya dulu nih sama bagian dari internal KPK gimana? Harus bisa mensiasati itu gimana? Bisa nggak itu Pak Tessa? Iya, KPK itu kan ibarat chef ya. Dikasih pisau yang model golok atau ada lekukannya kayak keris itu, apapun alatnya akan dimainkan oleh KPK. Kalau tugasnya itu memang pencegahan, pendidikan dan peran serta masyarakat, penindakan, ya kita hanya bisa menggunakan apa yang disediakan oleh undang-undang. Gitu. Nggak bisa keluar dari koridor itu? Iya, nggak bisa. Kan pelaksana undang-undang KPK itu. Berarti memang undang-undang itu mengekang, menyulitkan? Harus diperjelas dulu yang dimaksud mengekang dan menyulitkan itu apa. Karena sampai dengan saat ini, ya dalam jangka waktu yang tidak terlampau lama, KPK juga masih melaksanakan kegiatan penyelidikan tertutup dan menangkap beberapa kepala daerah dan PJ yang kemarin-kemarin itu dikatakan wah sekarang sudah tidak ada tangkap tangan lagi. Tidak, bukannya tidak ada, karena memang dalam bergerak itu KPK harus prudent melihat alat buktinya segala macam. Kalau memang ada kita tangani, tapi kalau seandainya memang belum ditemukan, apa harus diada-adakan? Kan enggak seperti itu. Tapi stigma tebang pilih itu sangat kuat loh di masyarakat sipil. Jadi KPK sekarang ya karena dengan ada undang-undang yang baru, revisi undang-undang KPK itu mempengaruhi judgement dari para penyidik dan membuat penanganan kasus itu tebang pilih. Itu wartawan, media juga mendapatkan informasi yang sama. Sekarang harus diperjelas lagi, yang dimaksud tebang pilih itu apa sih? Jadi yang biasanya disasar adalah lawan-lawan politik yang berseberangan. Nah, sekarang begini, fungsi penindakan itu intinya pada saat penyelidik atau penyidik menemukan minimal 2 alat bukti. Ada bukti permulaan yang cukup. KPK nggak melihat dari unsur politiknya dia berasal dari mana. Kalau memang itu ada, ya sikat. Kalau memang, contoh, ada informasi yang masuk ke KPK, calon A atau ini lawan politiknya mau melakukan suap, dan ternyata memang barangnya udah setengah mateng siap dilakukan, ya mau nggak mau, mas harus dibiarin begitu saja. Gitu. Apakah itu dikatakan tebang pilih? Kita nggak bisa menghindar dari persepsi seperti itu. Intinya tidak mungkin tidak ada bukti permulaan yang cukup atau 2 alat bukti dijadiin ada. Dan sebaliknya, seperti itu saya pikir. Baik. Pak Saud, silakan direspon. Iya, saya selalu mengatakan gini, Anda memberantas korupsi itu harus semua teori dibawa. Tadi kan sudah disebutkan teori logic thinking dari Labuh tadi itu ya. Kalau saya sih pakainya teori complexity teori, bahwa Anda bisa sukses dengan hal-hal kecil, Anda bisa gagal dengan hal-hal kecil gitu. Jadi semua teori. Jadi persoalannya kembali lagi, kalau kita bicara yang namanya teori-teori itu kan, bagaimana sebenarnya kita bisa melakukan yang disebutnya GRC di dalam manajemen. GRC itu governance, kemudian ada risiko-risiko. Risikonya besar, nggak bisa kita ngajak orang semua berpikir filosofi Labuh tadi itu. Baru kemudian kepatuhan-kepatuhan. Jadi government, terus kemudian risiko dan compliance itu terlalu besar. Termasuk polisi yang terlalu banyak itu risiko. Risiko terlalu besar, sehingga kemudian risiko terlalu besar? Ya, risikonya lebih besar, lebih besar. Makanya waktu dengan itu memasukkan penyidik-penyidik dari institusi dulu Polri. itu makanya mungkin Tessa masih ingat ada satu, kalau kita bikin sprindik itu bisa sampai 20 orang. Itu Pak Agus suka, kok banyak banget ini Pak Ud, biarinnya Pak. Itu dulu ada cerita penyidik luar, penyidik dalam kan. Itu kita bikin berimbang. Itu namanya governance. Jadi kalau kita bicara governance, Anda harus bahas apa yang disebut sebagai Anda harus transparan, Anda akuntabel, Anda harus bebas konflik kepentingan,
Anda harus mendorong pemberantasan korupsi dan melindungi orang pemberantasan korupsi. Ini dirusak dari awal sebenarnya. Dengan undang-undang KPK itu? Enggak, dari awal itu dirusak. Novel disiram itu kan nggak masuk kriteria melindungi kan. Nah, tetapi karena undang-undangnya ada, undang-undang KPK yang lama itu ada, resikonya menjadi lebih kecil. Tapi setelah perubahan undang-undang itu? Resiko menjadi lebih besar, itu terbukti. Jadi sekali lagi... Jadi kreativitas tadi yang dibilang oleh Bang Nasir itu nggak bisa diharap banyak, nggak bisa diharap banyak, karena memang mereka sekarang sudah ASN, ada ketentuan juga prinsip-prinsip pegawai negeri, Anda harus patuh pimpinan, kalau nggak kena peraturan pemerintah, tidak patuh pimpinan, bahkan Anda dalam rapat aja mungkin ngomongnya mohon izin kayak gitu kan. Kalau kita dulu nggak, dia begini aja tuh. Pak, nggak bisa tuh, begini. Nah, ini maksud saya, itu style. Tapi style itu dirusak. Style itu merusak yang disebutnya strategi pemberantasan korupsi. Nah, oleh sebab itu, tadi kalau memang Pak Nasir ingin mengembalikan undang-undang itu, supaya nggak dibubarin oleh Uceng dan kawan-kawan gitu ya, itu segera aja gini. Persoalannya kembali lagi, saya melihat bahwa sampai hari ini, statement-statement yang ketika KPU mengumumkan Prabowo mendapat suara besar itu kan, dia pakai kata menghilangkan ketika itu, bukan mengurangi loh Mbak. Kamu lihat lagi rekamannya, menghilangkan. Itu satu harapan besar, tapi bagaimana itu kemudian diwujudkan di tengah kita hidup di kandang ayam yang kayak begini gitu. Jadi agak sulit sekali kalau kita mengatakan hanya dari beliau saja atau di partai politiknya lagi. Pada bagian lain kita paham bahwa strategi itu termasuk itu menginspirasi orang gitu, mendorong orang untuk kemudian ya memberi contoh, itu penting. Mas Uceng, Anda bisa menanggapi tadi kreativitas harus lebih bisa ditonjolkan meskipun dengan undang-undang KPK yang mengekang begitu ya, dan stigma tebang pilih itu, aroma politis yang didengar oleh media, oleh wartawan sekarang ini KPK aroma politisnya sangat kuat. Siapa yang jadi tersangka itu pesanan. Iya, saya selalu khawatir begini ya, apa yang kita sampaikan publik itu adalah bagian dari bahasa panggung depan, tapi ketika kita bangun di belakang itu berbeda 180 derajat. Itu selalu yang saya khawatirkan gitu. Jadi ketika, saya nggak tahu Bang Nasir Jamil mungkin berbeda, tapi ketika orang ngomong bahwa oh KPK kita pilih yang terbaik, kita tahu, saya melakukan riset soal bagaimana DPR memilih KPK, mulai dari tahun 2009, 2014. Lalu kemudian apa yang terjadi 2019? Teman-teman bayangkan ya, pilihan itu kadang-kadang nonsens, omong kosong. Nggak perlu ada fit and proper test. Kenapa? Karena semua partai sudah punya jagonya masing-masing. Dan semua calon biasanya datang ke pimpinan partai politik itu. Hanya tinggal kamu paketmu siapa gitu. Makanya ada istilah dalam tulisan saya itu Bahtranuh kan. Siapa yang mau selamat sampai ke tujuan, masuklah ke Bahtranuh. Bahtranuh bergabung di sini. Kenapa? Karena itu jebakan metode pemilihan. Anggota Komisi 3 dulu ya, kalau sekarang berapa anggota Komisi 3? 45. Anggota Komisi 3, 45, berarti kalau dia memilih anggota KPK, cukup setengah plus 1 diantaranya, berarti sekitar 23 orang sepakat memilih 5 nama yang sama, pemilihan selesai. Ya. Jadi sudah diselesaikan. Dan 23 itu hanya ya 2 atau 3 partai. Nah itu yang saya bilang, jebakan pemilihan, dan itu terjadi mulai dari 2009, itu riset ya, yang diwawancarai anggota DPR juga, 2009-2014. Untuk mengatakan apa? Pemilihan itu selesai. Itu sebabnya yang dalam berbagai tulisan saya bilang apa? Yang membunuh KPK, satu faktor, saya setuju Bang Nasir Jamil tadi, bukan hanya sekedar undang-undang, tapi yang kedua adalah ketika dihasilkannya komisioner abal-abal gitu. Komisioner yang kualitasnya buruk. Komisioner yang lahir dari proses politik murni dibanding. Nah, itu yang jadi pimpinan KPK yang baru ini menurut Anda nggak ada hope-nya? Nggak ada harapannya nih, yang terpilih nih? Yang sekarang pun kan ceritanya udah keluar. Bagaimana dibangun duluan, banyak sekali kritiknya. Satu adalah kritik yang selalu mengatakan harus ada perwakilan. Jadi KPK itu harus ada satu polisi, harus ada satu jaksa, satu hakim. Tapi nggak ada perwakilan masyarakat sipil. Masyarakat sipil nggak ada kan? Itu selalu dibangun logikanya, padahal undang-undang tidak mengatakan satupun soal itu. Dan itu terjadi berulang-ulang. Ya. Yang kedua adalah nama-namanya kan udah beredar duluan. Sudah diucapkan nama-namanya dalam berbagai kesempatan. Ini harus terpilih, ini harus terpilih. Cerita itu sudah beredar duluan. Yang ketiga begini, tadi yang saya bilang, model pemilihan di Komisi 3 itu namanya jebakan pemilihan. Fit and proper test, sehebat apa Anda tampil di fit and proper test,
It doesn't mean Anda bisa terpilih. Oke, jadi kesimpulannya menurut Anda itu nggak ada hope-nya? Pimpinan dan Dewas yang baru ini? Ada juga ini bukan sekedar orangnya ya. Iya. Secara kelembagaan, saya kasih contoh begini, kalau Anda baca baik-baik undang-undang KPK. Jawab dulu Mas, ya aku mau ke ini nih, ke Mas Panji nih. Jadi gimana, ada hope-nya nggak? Saya begini secara ya. jujur. Saya jujur, satu-satunya harapan, satu-satunya alasan kenapa saya belum bicara soal mari kita bubarkan KPK adalah karena kita belum kunjung mendapatkan jalan alternatif melakukan pemberantasan korupsi. Jadi terpaksa pisau kecil, usang, jelek itu kita pakai aja sementara gitu. Ya, kenapa? Karena kita tidak kunjung merakit sebuah senjata baru yang bisa Jadi maksudnya nggak ada harapan kan? Iya. Pimpinan KPK yang baru belum sebenarnya. Nyaris nggak ada harapan. Itu produknya Komisi 3 loh. Bang Nasir gimana? Ya begini, saya kan tadi mengumpamakan buah labu. Ya. Saya juga ingin mengumpamakan misalnya kolam renang. Di dalam kolam renang itu silahkan aja orang mau gaya bebas, gaya dada, gaya Tapi kan ada aturannya. Ya, tetap dalam kolam renang maksudku. Ya, betul. Ya. Jangan kemudian berenang Anda di luar kolam renang. Jadi dalam kolam renang itu silahkan aja Anda mau gaya bebas. Kalau Anda merasa gaya punggung lambat, Anda gaya kupu-kupu atau gaya apa supaya lebih cepat begitu. Jadi itu yang maksud saya. Jadi tetap Anda berenang, ya tapi tetap dalam kolam renang. Silahkan Anda mau pakai gaya apa aja. Tapi kan nggak bisa lebih cepat kalau misalnya ada wasitnya yang bilang bahwa nggak boleh lebih cepat. Nah itu makanya kolektif kolegial itulah yang sangat dibutuhkan dalam pimpinan KPK. Sehingga mereka bisa sharing, mensiasati situasi yang sulit ini seperti apa. Dewas, nah karenanya kemarin kita ingatkan bahwa sebenarnya Dewas dengan komisioner KPK itu adalah satu nafas. Ya, satu nafas. Ya, jadi jangan kemudian merasa Dewas itu di luar KPK begitu. Ya, yang terjadi kan kemarin begitu. Ya makanya ke depan harus kita ingatkan lagi bahwa bagaimana bisa ada matahari kembar nih dalam satu lembaga. Ya makanya jangan sampai lagi terjadi hal-hal seperti itu. Jadi misalnya Dewas ke kanan, yang ini ke kiri. Jadi karena menganggap bahwa Dewas itu di luar. Padahal kan mereka Dewas KPK, mereka satu undang-undang ya, dan diharapkan tetap mengawasi etika, integritas, macam-macam, dan mereka sudah janji kan. Tapi Komisi 3 merasa nggak bahwa ini kritikan publik tajam loh soal produk pimpinan KPK yang kemarin sama Dewas, nggak ada perwakilan masyarakat sipil. Iya makanya kan ke depan harus diperbaiki kan. Memang Mas Uceng, saya membaca tulisan-tulisannya soal bagaimana pemilihan pansel di eksekutif, pemilihan di legislatif atau sebaliknya begitu ya. Jadi memang ini yang belum bisa kita temukan ya. Dan kemudian ada komunikasi politik dan sebagainya itu ya orang sebagai calon mungkin dia berusaha untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Tapi kemarin saya mengikuti itu dari awal sampai akhir baik Dewas maupun komisioner. Dan tidak ada misalnya komunikasi datang gini itu nggak ada. Nggak ada. Tapi pertanyaannya kenapa nggak ada perwakilan masyarakat sipil? Nah kan tapi dipilih juga kan. Ada 4 suara itu. Ya, kan? Tapi kan nggak menang. Ya belum menang, belum. Belum menang. Jadi masyarakat sipil dianggap belum bisa ya menjadi pimpinan KPK belum kuat mungkin dorongannya. Saya tanya kenapa mesti ada masyarakat sipil di situ? Ya kan mewakili, ada masyarakat sipil. Kenapa harus dari institusi bukan juga? Itu jawabannya. Jawabannya adalah ketika mereka sama dengan latar belakang penegak hukum, tadi kan kita bicara risiko. Risikonya terlalu besar. Jadi kalau masuk 2, mereka mau voting, masih ada challenge. Jadi risiko. Jadi masyarakat sipil itu kepemimpinan yang sekarang risikonya terlalu besar. Karena ada konflik kepentingan dengan institusi lama. Yes. Ya, itu resiko besarnya. Mas Panji, Anda melihat pemberantasan korupsi dengan pemilihan pimpinan KPK yang baru, dengan Dewan Pengawas KPK yang baru ini, kalau tadi menurut Mas Uceng nyaris gak ada harapan. Yes, kalau situasinya masih seperti sekarang memang jadi berat. Makanya tadi ketika ditanyain mau keluarin produk undang-undang apa, itu kan benar-benar juga bagian dari harapan masyarakat Indonesia. Kan DPR kan perwakilan dari rakyat. Rakyat kan pengen dibantu. Tolong dong ada produk undang-undang yang membantu memperkuat dan memperhebat kemampuan kita untuk melakukan pemberantasan korupsi. Bahwa pada akhirnya Abang juga bilang, ya ini kan gimana kesepakatan di dalam. Jadi itu kan bagian dari pekerjaan Bapak. Jangan kemudian dilemparkan ke kita. Dia digaji untuk itu. Iya. Digaji untuk menemukan konsensus itu. Untuk pada akhirnya menghasilkan produk undang-undang tersebut. Jangan bilang susah. Emang itu bagian dari pekerjaannya. Memang itu bagian dari kesehariannya bahkan. Karena kalau misalnya balik ke apa yang dikatakan teman SMP saya itu, Mas Tessa. Dia bilang kita nggak bisa menghindar dari persepsi publik soal tebang pilih. Bisa sebenarnya. Emang persepsi publik kebentuknya dari mana? Kalau bukan dari hal-hal yang mereka lihat terjadi setiap hari gitu. Dan mungkin bukan cuma KPK doang, kejaksaan juga. Tapi kan
Rakyat kan membentuk opini dari hal-hal yang mereka lihat. Ya kalau misalnya nggak mau rakyat punya opini bahwa ada tebang pilih, ya jangan tebang pilih. Anda melihat juga ya, Anda merasa ada tebang pilih ya? Semua juga bisa melihat itu, semua juga bisa menilai itu. Yang tadi Nana bilang soal lawan-lawan politik jadi diusut, yang lain enggak, itu kan bagian tebang pilih. Dan itu terlalu mudah untuk dinilai sama masyarakat. Kan kita tahu apa yang baru aja terjadi. Kita tahu siapa ada di kubu mana, atau siapa dipersepsikan ada di kubu mana. Dan masyarakat akhirnya jadi punya opini tersebut karena itu terjadi berkali-kali gitu. Ya udah, kalau nggak pengen itu terjadi, ya jangan lakukan itu. Saya kasih clue sederhana, nah. KPK itu 1 tahun belakangan dibiarkan kosong, hanya 4. Ya. Okay? Jadi nggak bisa voting. Nggak bisa voting. Iya. Yang terjadi selalu adalah 2 sama. Iya. Dan 2 sama itu sebenarnya kita tahu ada juga kaitan ketika Pak Jokowi pindah ke mendukung ke kubu sebelah, itu kan kemudian terjadi pengkubuan baru itu yang 2 sama itu. Konyolnya KPK yang ini harus dikasih catatan keras. Pengambilan keputusan harusnya komisioner, dibiarkan kosong sehingga 2 sama. Lalu yang ambil keputusan adalah direktur. Direktur ketika penyidikan yang kasih pendapat terakhir direktur penyidikan. Jadilah gagal. Ketika kasus gratifikasi yang ambil terakhir adalah Pak Pahala. Jadilah gagal. Yang gitu-gitu itu kebodohan menurut saya. Masa kemudian komisioner ada dialah yang namanya komisi ya. Kalau saya panjang teorinya nih ya. Komisi yang namanya lembaga negara independen. Kenapa diberi nama komisi? Karena dia multi member head dan sifatnya itu ada di komisioner. Jadi nggak bisa digantikan atau dipresentasikan oleh. Kok kemudian pengambilan keputusan akhir adanya di jabatan di luar komisioner. Oke, rumit berarti. Nah, itu menurut saya kebodohan dalam tanda kutip ya, yang direproduksi terus. Dan terjadilah, makanya hampir semua kasus besar belakangan itu pengkubuannya itu 2 sama deadlock, dan akhirnya diambil di luar. Dan konyolnya tidak kunjung diisi, dibiarkan kosong 1 tahun. Berarti ada semacam gerakan politik yang membiarkan itu kosong. Komisi 3 nggak nanya itu. Itu kan menang harusnya nanya, Bung Jamil harus tanya. Kenapa sengaja dibiarkan kosong? Apakah ada memang gerakan politik? Saya ingin tanya nanti ke teman-teman mahasiswa ya. Tanggapan mereka gimana? Apakah mereka masih punya harapan atau mereka udah hopeless juga terhadap pemberantasan korupsi kita? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UIN Jakarta. Silakan perwakilannya, teman-teman. Siapa yang mau bersuara, mewakili kegelisahan masyarakat? Yuk, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Hafiz dari HI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya ingin bertanya secara spesifik kepada Bapak. 2 Bapak ini yang hari ini menjadi pemangku kebijakan di negara Indonesia kita tercinta. Apalagi ada juru bicara KPK di sini, ada Bapak dari Komisi 3. Dan hari ini saya sebetulnya ingin bertanya perihal bagaimana akhirnya sang pemangku kebijakan ini mampu menjanjikan kepada masyarakat bahwasanya KPK ini memang betul-betul institusi yang independen. Badan yang betul-betul independen yang akhirnya nanti mampu memberantas korupsi yang ada di negara kita ini. Jadi dari tadi saya lihat betul-betul normatif aja, dan sebagai pemangku kebijakan saya harap sebagai masyarakat itu perlu akhirnya dan mampu bisa menemukan solusi, bukan hanya kebingungan dan lain sebagainya. Jadi masyarakat pun melihatnya agak bagaimana gitu. Jadi ragu-ragu seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus banget. Bagaimana memastikan independensi di tengah banjirnya pegawai dari institusi lain. Satu lagi, silakan. Perkenalkan, nama saya Aida Fitri dari Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya saya izin bertanya, menurut saya penangkapan pelaku kasus korupsi ini hanya dagelan. Mengapa? Karena seringkali para koruptor ini divonis 4 tahun penjara, padahal yang mereka lakukan itu
banyak Besar. merugikan Berat. negara. Merugikan Berat, negara. ya. Negara, Dengan gitu ya. kasus miliaran hingga triliunan. Oke. Kayak itu. Sedangkan jika ada rakyat kecil itu yang hanya mencuri ayam itu bisa divonis dengan Baik. Tumpul ke dengan hukuman yang sama. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya. Ya. Oke, pertanyaannya. Jadi pertanyaan saya, apakah para KPK dan para hakim ini serius dalam menangani kasus korupsi ini, terutama dalam menangani dalam pemberian hukuman Oke, yang baik. diberikan oleh para KPK dan Oke. para hakim? Terima kasih. Ya, soal independensi dulu ini menarik sekali ya, bahwa tadi kita juga udah bahas bahwa ketika KPK diisi oleh para pegawai yang berasal dari institusi lain, tentu saja independensinya kemudian menjadi dipertanyakan gitu, Mas Tessa. Ya, saya tetap memiliki pandangan sampai dengan saat ini KPK tetap menjalankan tugas sesuai tugas dan fungsi dan tidak terganggu pengaruh dari luar. Itu keyakinan saya. Saya tidak bisa berbicara satu persatu ya, karena isi kepala orang kan masing-masing kan. Bisa mengusut kasus di institusi asalnya? Ya, kalau memang ada kasus memungkinkan, tetapi memang kita memiliki MOU apabila ada penanganan perkara itu bisa dilakukan masing-masing. Nah, ini tinggal tergantung pembicaraan di antar pimpinan lembaga. Karena kita juga tidak ingin mengganggu prosesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait mengenai masalah putusan itu, tentunya KPK hanya memiliki kewenangan sampai dengan tahapan penuntutan dan dakwaan saja. Bagaimana lembaga yudikatif dalam hal ini hakim memutuskan itu perlu adanya, saya tidak mau mengatakan pengawasan ya, perlu adanya perbaikan ke depan sehingga para hakim ini juga mungkin nanti Bang Uceng, teman-teman dari koalisi masyarakat sipil juga bisa mendorong agar putusan ini bisa lebih berpihak kepada masyarakat. Baik. Saya pikir begitu. Karena apa? Karena putusan rendah itu pun juga merugikan kita yang bekerja. Kita udah capek-capek menyidik, menuntut, tetapi putusnya rendah gitu. Oke, Bang Nasir, soal independensi, jadi masyarakat, mahasiswa merasa bahwa tidak independen begitu ya, kurang independen. Ya, jadi sebenarnya kan idealnya independensi itu dia tidak didikte ya oleh kekuasaan. Anda lakukan ini, Anda jangan lakukan itu. Jadi meskipun undang-undang itu memasukkan KPK dalam rumpun eksekutif misalnya, tapi kita harapkan semua orang yang ada di KPK itu, ya mulai dari komisioner sampai yang ke bawah, itu benar-benar independen. Nah, dalam pandangan saya, independen itu dia tidak didikte gitu loh, ya. Bukan dia ke sana kemari, ya, bukan soal dia misalnya berafiliasi ke sana kemari, tapi dia tidak didikte. Kemampuan dia tidak didikte itulah ya yang sangat dibutuhkan. Jadi meskipun dia akrab dengan si A, akrab dengan si B, tapi dia tidak bisa didikte ketika dia melakukan proses penegakan hukum. Itu yang kita butuhkan hari ini. Tapi kan kita ada kultur yang kadang-kadang belum bisa kita selesaikan kultur itu, ya. Ya kultur ya pakai gitu kan, kemudian hormat dengan pimpinan, ya, kemudian dengan pimpinan kita patuh macam-macam. Nah, kultur-kultur ini yang hari ini masih membayangi ya penegakan hukum kita. Nah, karena itu independensi itu ya ketika memang dia tidak bisa ditarik-tarik. Nah, jadi ketika misalnya ada tim seleksi begitu ya. Nah, di tim seleksi itulah seharusnya kemudian disaring benar-benar saringan yang bagus. Ya jangan-jangan di situ juga sudah ada yang endorse gitu ya. Sudah ada yang endorse. Gitu ya, kemudian di-endorse sampai ke DPR, di-endorse juga dijaga. Nah, oleh karena itu yang harus kita evaluasi begitu. Ya kan? Itu menurut saya yang harus kita jaga bersama-sama supaya harapan publik terhadap pemberantasan korupsi itu bisa lebih baik dan bisa terwadahi. Dan kita harapkan kalau kita merujuk kepada undang-undang KPK kan, KPK, kejaksaan, kepolisian, diharapkan mereka itu bisa bergerak bersama, berhasil guna, berdaya guna begitu kan. Sehingga mereka tetap merujuk kepada kewenangan masing-masing dan menghormati hak asasi manusia. Baik, Pak Saud.
soal independensi itu lagi-lagi ditekankan ya. Saya ingin tanya ya, independensi dengan political will itu kan beriringan itu. Iya, persoalannya kembali lagi kan gini ya, kita harus pahami lagi bahwa kita dapat angka 34 itu kan sebenarnya ada, selalu di banyak tempat saya katakan ada 9 lembaga yang menilai. World Justice Project menilai kita dapat 24. Bayangin Nana, kamu menegakkan hukum di Indonesia itu, dari 1 sampai 100 kamu dapatnya 24. Kemudian yang satu lagi varietas demokrasi. Cara kamu menjalankan demokrasi di negeri ini kamu dapat 25 dari 1 sampai 100. Varietas demokrasi itu sangat detail. Menilai KPU kamu, kemudian menilai partai politik egalitarian atau tidak. Terus kemudian bagaimana prinsip-prinsip yang disebut sebagai demokrasi dan terusnya. Dan kemudian ada World Economic Forum segala macam. Itu ketemulah angka di rata-rata itu kemudian angka itu 34. Jadi kalau kamu tanya tadi itu bagaimana sebenarnya kita bisa sama-sama, karena di sana kan cara TNI bekerja, cara polisi bekerja, cara hakim bekerja. Tadi kan ditanyakan soal hakim bagaimana itu dinilai semuanya. Ketemulah angka itu. Jadi persoalannya kembali lagi, kalau kita memang mau menyasar, memang semuanya harus dibenarin sama-sama. Kita nggak bisa mengharapin KPK atau mengharapin UGM atau mengharapin Komisi 3. Nah ini kembali lagi pertanyaan berikutnya yang terakhir itu adalah political will itu pun kalau hanya di statement-statement saja kita akan gagal total. Itu janji yang sudah dikeluarkan di presiden sebelumnya tentang dia mau kasih uang sekian. Jadi ini political will-nya Pak Prabowo harus betul-betul benar-benar konkretnya ya. Per hari ini kita masih punya harapan. Walaupun kita sedikit helpless kalau lihat kondisi yang ada kita lihat sekarang ini. Tinggal masalahnya persoalannya adalah bagaimana kita membawa satu-satu variabel itu kita pecahkan. Soal hakim tadi itu ada disparitas putusan yang jauh juga. Untuk pasal yang sama kadang-kadang itu berbeda gitu. Nah, itu standar-standarnya juga perlu diperbaiki. Gitu. Soal political will jangan omon-omon saja, harus konkret. Mas Uceng, Anda melihat dengan cita-citanya Pak Prabowo kira-kira ke depan akan ada tindakan yang lebih konkret nggak di era pemerintahnya Pak Prabowo? Sebelum masuk situ ada satu hal, independensi itu theoretically ada 3. Independensi fungsi, independensi institusi, dan independensi birokrasi. Itu harus ada. Kalau misalnya kita katakan independensi institusi itu enggak apa-apa eksekutif yang penting independen, apa bedanya KPK sama kejaksaan? Apa bedanya KPK dengan kepolisian? Siapa bilang kejaksaan dan kepolisian tidak independen? Mereka juga independen dalam menjalankan fungsi, mereka wajib independen walaupun di bawah pemerintah. Itu sebabnya sejarahnya, bukan cuma kita, dunia ya. Ketika dunia pertama kali mempraktekkan yang namanya lembaga negara independen, dia diindependenkan dari eksekutif. Karena apa? Karena dia memang mau diindependenkan secara fungsi, institusi, dan birokrasi. Bodohnya kita sudah tarik dia independen ketiganya, tiba-tiba kita tarik balik lagi. Dengan menyamakan lagi kepada kejaksaan dan kepolisian yang ya hanya dalam menjalankan tugas saja dia independen. Yang kedua begini, kalau Anda berharap ada terobosan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran, saya kira kita sedang menunggu Godot. Kita sedang melakukan penantian terhadap Godot. Kenapa? Satu, saya kira nyaris tidak ada perbedaan antara Jokowi dengan Prabowo, Gibran. Ya, apalagi seringkali Pak Prabowo sendiri menyampaikan bahwa dia adalah pelanjut. Dia adalah melanjutkan, bahkan meminjam satu orang dari Jokowi untuk dipakai sebagai wakilnya kan. Menurut saya itu clear, nggak akan ada perubahan berarti. Yang kedua adalah kalau kita lihat potret yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu nggak bisa hanya 1 bulan belakangan. Pak Prabowo bisa dinilai 5 tahun di zaman dia sebagai Menteri Pertahanan. Kita bisa nilai itu satu. Yang kedua adalah Anda bayangkan tindakan pertama yang dilakukan Pak Prabowo itu adalah menambah jumlah menteri. Demi apa? Demi memuaskan hasrat politisi. Menambah jumlah menteri yang sebenarnya kita bisa perdebatkan panjang apa urgensinya. Ya. Itu membuat inefisiensi, itu membuat kemungkinan potensi korupsi tinggi, tapi itu dibuka. Nah, kalau Anda berharap ada upaya luar biasa, omong begini, bohong kalau saya juga tidak berharap. Tapi karena harapannya sama-sama kita mencintai pemberantasan korupsi kan. Jadi bohong kalau saya bilang saya nggak berharap sama sekali. Saya pasti berharap.
Tapi apakah harapan itu akan terwujud? Jangan-jangan saya hanya juara mengharap satu. Oke. Bukan juara harapan satu. Juara mengharap satu gitu. Jangan gitu loh. Oke. Ya, baik. Tapi tetap masih ada harapan. Tapi ya kecil gitu ya. Kalau Mas Panji gimana harapannya? Harapan itu masih ada kira-kira begitu. Ya, harapan itu masih ada kalau Mas Uceng meskipun kecil. Kalau Mas Panji di era pemerintahnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, Anda punya harapan nggak mereka bisa melakukan terobosan-terobosan? Ya, sebenarnya kalau misalkan kita mau apa adanya, memang harapan terbesar kita memang dititipkan kepada Presiden Republik Indonesia. Saya sering kok ngomong secara terbuka, Panji punya harapan tinggi nggak sih sama Pak Prabowo? Punya sebenarnya, karena beliaulah yang paling mampu untuk mengubah hari ini. Hanya saja seperti yang tadi saya bilang, rakyat kan hanya bisa menilai dari apa yang sudah dilakukan atau tindakan-tindakan Pak Prabowo. Sejauh ini, dan ini waktu yang relatif singkat, sebenarnya malah rada mengkhawatirkan karena Pak Prabowo udah beberapa kali tidak melakukan apa yang beliau janjikan. Contohnya? Ya Pak Prabowo pada masanya selalu ngomong peduli dengan rakyat Indonesia, peduli dengan rakyat kecil, PPN naik 12% di saat kemampuan spending masyarakat lagi rendah. Itu nggak sejalan dengan yang Pak Prabowo katakan. Kemudian kabinet yang gemuk tadi juga menunjukkan bahwa ternyata Pak Prabowo itu garangnya keluar tapi nggak garang kepada orang-orang yang sekitarnya karena yang sekitarnya minta sesuatu kemudian nggak bisa di stop. Kita kan jadi nanya kenapa Pak Prabowo galak sama kita bukan galak sama orang-orang yang pengen punya kepentingan gitu. Habis itu Pak Prabowo itu baru aja ngomong di sebuah pidato bahwa nggak akan terlibat pilkada, nggak akan cawe-cawe. Kita lihat juga apa yang terjadi sama Pak Prabowo atau apa yang beliau lakukan, baik secara bentuk video ataupun secara dalam bentuk surat. Kita kan menilai dari itu. Harapan tinggi pasti, beliau presiden. Beliau dan Gibran adalah yang memimpin Indonesia. Harapannya tinggi kepada mereka. Cuman kan sekarang ya kita mau ngomong apa? Kita cuma bisa menilai dari apa yang dilakukan. Ya udah, kalau mau memutar balik keadaan, ya yang bisa melakukan itu ya Pak Prabowo dan Pak Gibran sendiri. Oke, jadi time will tell, waktu yang akan membuktikan ya. Kayak Dharma Pongrogo. Ya kan itu. Oke, pilkada udah kelar. Ya, tapi kan Dharmanya masih lucu. Tapi lumayan 10%. Ya, oke. Saya nggak boleh komentar nih. Ya, udah diketok sama KPU soalnya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Setelah ini kita akan saksikan penampilan spesial dari Panji Pragiwaksono. Tetap bersama kami di Political Show. Ya banyak orang suka bertanya kenapa Panji senang banget sih ngomongin politik di stand up-nya, kenapa terus-terusan ngomongin politik di stand up-nya. Ya, jawabannya karena politiknya lucu. Makanya saya bahas, sama juga pelawak ya kalau lucu ya saya bahas, kalau ngapain saya bahas ya jangan lucu. Dan kadang-kadang Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia jadi pembahasan saya, termasuk Gibran Raka Buming Raka. Saya selalu ditanya, kenapa sih Panji selalu ngebahas Gibran jadi presiden? Emang Gibran nggak boleh jadi presiden? Boleh jadi presiden, tapi nunggu aja. Kenapa harus buru-buru ngubah aturan? Ulang tahun aja beberapa kali lagi, terus juga nyampe ke umur yang sesuai. Cuman kenapa mesti buru-buru? Tapi kayaknya anaknya Pak Jokowi ini emang nggak ngerti kata nunggu deh. Kaisang aja baru beberapa hari masuk partai udah langsung jadi ketua umum partai. Apa itu nunggu? Nggak ngerti mereka. Anak-anak Pak Jokowi kalau naik kendaraan, ngeliat ke pinggir jalan, segitu ada orang-orang berdiri di pinggir jalan, dia nanya sama stafnya, itu orang-orang pada berdiri di pinggir jalan pada ngapain? Oh itu lagi nunggu angkot Pak. Apa itu? Kayak kendaraan umum tapi kecil. Bukan nunggu, apa itu nunggu? Saya nggak ngerti nunggu, apa itu nunggu? Anak-anak Pak Jokowi kalau belanja online, transaksi sukses, tiba-tiba di depan ada yang teriak, paket, udah nyampe. Nggak pakai nunggu, belanjanya langsung. Serba cepat, instan kalau anak Pak Jokowi. Dan inilah yang membuat saya jadi sering banget ngebahas politik. Termasuk juga Bapak Prabowo Gibran. Bapak Prabowo Subianto maksudnya. Masih kita ingat beliau pidato, masih bisa ditemukan juga videonya. Beliau pidato bilang, saya tidak akan ikut campur di pilkada. Saya nggak ikut cawe-cawe di pilkada. Saya yakin Pak Jokowi juga nggak akan cawe-cawe di pilkada. Waduh, Pak Jokowi udah bukan cawe-cawe lagi. Saya baru tahu kalau Pak Jokowi J-nya tuh just tip, saya baru tahu tuh. Lihat nggak videonya? Saya titip Denpasar, saya titip Makassar, saya titip Blora, Kedungombo, titip aja semuanya. Semuanya dititipin. Terus Pak Jokowi J-nya just tip. O-nya, oh my God. Makanya saya bingung gitu. Terutama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Yang
Kemarin suratnya keluar di masa tenang. Di minggu tenang, surat ajakan untuk memilih salah satu paslon itu muncul. Saya pikir ngelasnya adalah itu tanda tangannya dipalsukan. Ternyata Riza Patria sendiri yang bilang, emang itu beliau, tapi kan itu dibuatnya pas masih masa kampanye. Lah, siapa yang mempertanyakan kapan dibikinnya? Yang kita pertanyakan kan kapan disuguhkannya. Nggak ada yang peduli itu dibikinnya kapan. Kecuali Pak Riza Patria lagi ngomongin masak opor. Nah itu kan ada santannya tuh. Itu kan bisa basi. Nah itu penting. Orang bernama Pak Riza Patria, saya makan opor buatan Bapak kok mulus-mulus ya. Oh itu buatan bulan lalu. Kenapa nggak dibilang dibuatnya kapan? Ya, kecuali opor. Nah ini ada lagi nih. Yang paling mengkhawatirkan itu adalah Pak Prabowo bikin video endorsement kepada calon kepala daerah di belakang berdirinya. Ya, kayak Takeshi Castle kayak ada raja, Pak. Ada pengawal di belakang. Lamaan dikit kipas-kipas yang ada di belakang. Gitu. Dan katanya nggak apa-apa, nggak melanggar aturan katanya. Karena dibuatnya hari Minggu katanya. Hari Minggu kan lagi nggak jadi presiden katanya. Itu lagi jadi ketua umum partai katanya. Ya ampun, emang hari Minggu mungkin Pak Prabowo nggak masuk kerja. Tapi kan jabatannya tetap Presiden Republik Indonesia. Masa hanya karena hari Minggu terus bisa lepas tangan sama tanggung jawab terhadap rakyat Indonesia? Kan nggak bisa. Kita nggak usah ngomongin Pak Prabowo deh. Kita ngomongin presiden pada umumnya deh. Masa iya weekend lepas tangan sama rakyat Indonesia? Misalnya negara kita diserang hari Minggu. Negara tetangga bilang, kita serang Indonesia yuk. Presidennya Minggu libur. Kita serang gitu kan. Kan bingung kita. Ada orang bilang, Pak Presiden, maaf mengganggu hari liburnya. Tapi kita diserang nih sama negara tetangga. Apa yang kita mesti lakukan? Masa presiden ngomong, ya enggak tahu, tanya saya. Itu aja sedikit teaser dari saya. Kalau tertarik untuk ngomongin politik dalam bentuk stand up comedy, saya punya tour tahun depan, Mensrea, judul turnya, April sampai dengan Agustus. Penjualan tiketnya dibuka tanggal 10 Januari 2025, infonya di mensrea.id. Silakan Nana. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Panji Pragiwaksono. Penampilannya keren banget. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Amerika Serikat. Sekaligus juga tadi ikut berdiskusi selama 1,5 jam ke belakang terkait dengan menagih janji pemberantasan korupsi di era pemerintahan Prabowo Gibran. Kita akan menjadi saksi selama 5 tahun ke depan apakah Pak Prabowo dan juga Mas Gibran betul-betul punya komitmen, punya political will dalam pemberantasan korupsi di tanah air atau sekedar omon-omon saja. Waktu yang akan membuktikan ya. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini dan juga teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih sudah hadir di studio. Kita akan ketemu lagi Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Jangan lupa nonton show-nya Mas Panji tahun depan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.